Sekarang semua mata tertuju pada Jawa Tengah. Kalau kita ditanya tadi tentang masalah di Jawa Tengah khususnya, memang ada beberapa penyebab. Salah satunya memang yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kalau kita bicara iklim memang ini sangat ekstrim ya. Ya. Karena masalah perubahan iklim kan dari dulu pun sudah ada, tapi sekarang ini ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena sebetulnya pengendali daripada perubahan iklim dengan masalah lingkungan kita. Dana reboisasi, ada dana kewajiban PNBP tadi ya, itu juga dikembalikan lagi ke hutanan untuk menanam. Oke. Nah sekarang ini tidak, kemana dana reklamasi? Nah kemana itu ya? Apakah itu juga sudah Bapak pertanyakan kemarin ketika bertemu dengan Wakil Menteri? Sudah kita tanyakan semua, makanya kita Ada jawabannya Pak? kerusakan terhadap masalah hutan ini sudah luar biasa Di Pati. di Pati. Pak, berarti artinya yang terjadi di Kudus, Pati, Jepara, atau mungkin di wilayah Jawa Tengah saat ini yang sedang dikepung oleh banjir, bukan sekedar perubahan iklim semata, Tidak. tapi memang ada kerusakan alam di situ. Iya, termasuk galian C. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen hanya di TVR Parlemen tentunya sama Nadia Kanaya. Nah, kali ini ada yang lagi Nadia mau bahas terkait dengan perubahan iklim, terkait dengan berita-berita yang sedang ramai tentunya di media-media sosial kamu ya kan. Kita ngomongin banjir, banjirnya bukan cuma di Sumatera ternyata teman-teman. Di akhir 2025 kita diwarnai dengan banjir di Sumatera. Di awal 2026 ada Jawa Tengah yaitu Kudus, Pati, dan Jepara yang mengalami hal yang sama. Banjir juga. Apa sih faktornya? Kenapa Indonesia di tahun ini dikepung dengan banjir di mana-mana? Apakah pure karena perubahan iklim? Apakah pure karena cuaca ekstrim? Atau memang ada tangan-tangan nakal nih yang bermain? Nah, sudah ada suaranya tertawa ya kan? Sudah ada Pak Firman Subagio yang menemani Nadia di Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih. Semoga nggak bosan saya undang lagi. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Saya justru malah bersyukur karena diundang di TV Parlemen. Karena kita bisa menjelaskan kepada publik apa yang terjadi sebenarnya. Oke, memang publik harus tahu Harus nih Pak. tahu. Banyak juga yang sebenarnya pengen tahu apa yang terjadi di Pati. Kita udah tercengang di akhir tahun lalu dengan Sumatera. Sekarang semua mata tertuju pada Jawa Tengah. Baik Mbak Nadia. Pertama-tama saya sampaikan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara pada umumnya. Dan di tanah air karena banjir ini memang sudah melanda di mana-mana. Ya. Kalau kita ditanya tadi tentang masalah di Jawa Tengah khususnya, memang ada beberapa penyebab. Salah satunya memang yaitu perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kalau kita bicara iklim memang ini sangat ekstrim ya. Karena masalah perubahan iklim kan dari dulu pun sudah ada, tapi sekarang ini ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena sebetulnya pengendali daripada perubahan iklim dengan masalah lingkungan kita, hutan kita. Nah hutan kita ini ya deforestasi nyaris tidak pernah terkendali. Kami pernah mendapatkan data dari pemerintah, tapi data itu menurut pandangan saya itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah kenapa demikian? Karena ada faktor-faktor tertentu, karena apa? Masalah ekonomi. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang 41 itu kan di preambulnya itu kan hutan adalah merupakan karunia Tuhan, gitu kan. Kemudian hutan ada keluar dari 3 aspek, ekonomi, sosial, dan ekologi. Tetapi justru keseimbangan antara ekonomi dan ekologi ini yang tidak seimbang. Padahal kita sudah punya banyak regulasi, ada tata ruang, kemudian juga ada undang-undang yang terkait dengan masalah penjagaan perusahaan kawasan hutan. Namun itu kan tidak maksimal. Instrumen hukum yang dibuat oleh DPR ini sebagus apapun, itu kalau tidak dilaksanakan dengan konsisten, itu tidak akan jalan. Untuk melaksanakan secara konsisten itu butuh
anggaran. Nah, persoalan sekarang di mana kehadiran negara untuk mengatasi itu? Kalau kita bicara anggaran kehutanan itu, salah satunya kementerian lembaga yang tahun ini itu sudah mampu membiayai diri sendiri. Oh, Karena berarti cukup besar. PNBP-nya itu besar. Oke. PNBP-nya itu mencapai 8 triliun. Hampir 8 triliun. Tetapi kalau kita lihat pagu anggarannya itu hanya 6 triliun. Artinya dia bisa menyumbang kepada negara Ya, ya. 2 triliun. Harusnya kalau di era Pak Harto dulu itu kan dana reboisasi, dana yang terkait PNBP, yang terkait dana-dana pungutan lain yang termasuk ada dana kewajiban PNBP tadi ya, itu juga dikembalikan lagi ke kehutanan untuk menanam. Oke. Nah sekarang ini tidak, kemana dana reklamasi? Nah, kemana itu Nah, ya? itu. Kita Dan apakah itu juga sudah Bapak pertanyakan kemarin ketika bertemu dengan wakil menteri? sudah kita tanyakan semua, makanya kita Ada jawabannya, Pak? jawabannya kita rame-rame ke lapangan Tertulis Banteng, ya? kita cari di sana. Nanti ketemu jawabannya. Oh, gitu. Berarti belum ada jawaban Belum pasti ada ya. jawabannya. Tetapi ketika saya menyuarakan bahwa dana reboisasi itu harus dikembalikan, mereka baru seperti orang tidur dibangunkan begitu. Baru kaget ya? Kaget. Oke. Nah, ini bagus Pak kalau bisa. Harusnya mereka yang proaktif, kan regulasinya udah ada. Oke, berarti Itu. ditunggu jawabannya untuk Kementerian Kehutanan mungkin ada jawabannya supaya masyarakat juga nggak usuzon ya kan? Iya. Nah, kita kan Jadi disinggung clear. mengenai padi. Kerusakan terhadap masalah hutan ini sudah luar biasa Di Pati. di Pati. Seperti yang Bapak ceritakan Iya. di podcast sebelumnya. Betul. Ini kan sebab akibat. Sekarang ya, kalau di era Pak Harto dulu, yang namanya Perum Perhutani dan Inhutani itu tidak menjadi satu lembaga komersial. Oke. Justru mengedepan 3 aspek tadi adalah ekologinya. Di Pulau Jawa itu perhutani itu memiliki luas lahan yang cukup besar, menguasai di Pulau Jawa ini. Dan tanaman yang paling cocok di Pulau Jawa itu adalah jati. Oke. Nah, sedangkan jati yang saya ceritakan di broadcast yang lalu, satu tanaman jati ditanam hari ini, Tumbuhnya? tumbuhnya itu 13 tahun baru bisa dipanen. Oke. Nah, satu tanaman pohon jati yang kualitasnya bagus selama 13 tahun kalau dijual itu maksimal hanya 1 miliar. Nah, sekarang kan kalau bisnis kan hitung-hitungan skala bisnis kan investasi menanam selama 13 tahun menunggu. Itu kira-kira returnnya seperti apa? Oke. Profit atau marginnya ada enggak? Enggak, iya. Nah, kedua, setelah Perum Perhutani dijadikan holding dan kemudian Inhutani menjadi sister company, masuk di ranah BUMN, semangat seperti BUMN cari untung. Nah, ketika cari untung tadi, kalau kita bandingkan apple to apple-nya, kalau mereka itu harus menanam jati terus, nggak mungkin dia bisa menghasilkan keuntungan dalam setiap tahun, di mana ada kewajiban bahwa BUMN setiap tahun beruntung. Akhirnya ya perhutani mencari solusi. Solusinya adalah ketika di area hutan ada deposit tambang, ya udah bikin tambang saja. Nah, kalau ada yang mau kerjasama untuk pabrik, bikin pabrik aja. Jadi sudah bergeser dari fungsinya. Oke. Fungsi yang harusnya mengawal melestarikan ekologi atau mengawal dari pelestarian hutan bergeser menjadi fungsi ekonomi. Oke. Ini yang salah. Pak, berarti artinya yang terjadi di Kudus, Pati, Jepara, atau mungkin di wilayah Jawa Tengah saat ini yang sedang dikepung oleh banjir, bukan sekedar perubahan iklim semata, Tidak. tapi memang ada kerusakan alam di situ. Iya, termasuk galian C. Termasuk juga dengan Galian pegunungan Kendeng itu yang terjadi. Pegunungan Kendeng saya berterima kasih ya kepada masyarakat di sana. Ada komunitas yang betul-betul mereka itu bersemangat untuk mempertahankan. Karena Gunung Kendeng itu adalah merupakan bumpernya daripada padi. Oke. Oleh karena sekarang kalau Mbak Nadia suatu saat bisa jalan-jalan ke padi gitu, kita lihat udah nggak ada tanaman apa-apa. Padahal sebetulnya hutan ini kan menjadi penyangga. Iya. Ketika tidak ada ya udah banjir sekarang terjadi di mana-mana. Oke. Untuk kondisi saat ini Pak di
Kendeng dan sama Gunung Muria. Gunung Muria ya? Muria itu perbatasan Jepara, Pati. Kalau Gunung Kendeng ini di sebelah selatan. Oke, berarti di dua tempat itu, di Muria dan di Kendeng, Ya. kondisinya memang sudah cukup gersang. Ya, yang paling parah itu memang di Gunung Kendeng. Oke. Dan di situ ditambah lagi dengan galian C. Galian C ini. Nah, ini galian C ini ya memang mohon maaf ya. Banyak sekali para oknum-oknum yang menjadi backing itu. Kalau Bapak menyampaikan ada oknum-oknum Ya. yang bermain di situ. Tapi di satu sisi ada kekuatan yang mau dibikin satgas nih untuk pencegahan kawasan hutan. Saya setuju. Seberapa independensinya mereka untuk Satgas ini nanti saya dulu menarik. jawabnya Pak. Oh, nanti dulu. Karena harus di break ternyata ya, kita ada Karena waktu. Satgas ini adalah betul-betul saya ketika itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, saya Ketua Panja, saya yang menekankan dibentuknya Satgas. bukan Satgas, Badan Pencegahan Perusahaan Kawasan Hutan Oke. yang independen. Yang independen. Kita tanya seberapa independensinya. Tapi nanti di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio dari Komisi 4, anggota Komisi 4 DPR RI. Kita masih membahas sebenarnya apa yang terjadi saat ini, banjir-banjir ini, purekah cuaca ekstrim atau memang ada tangan-tangan jahil, ya kan? Ternyata kalau menurut Bapak tadi penjelasannya juga memang ada faktor lain, ya kan? Ya. Kemudian saya bertanya terkait dengan Satgas. Pencegahan Perusahaan kawasan hutan. pencegahan perusakan kawasan hutan. Kemarin Bapak kenceng banget nih di depan Kementerian Wakil Menteri Kehutanan menyampaikan harusnya ada Satgas pencegahan kerusakan kawasan hutan. Tapi Bapak bilang sebenarnya kalau galian C itu ada backingnya katakan. Terus seberapa Tidak hanya independen? galian C aja. Oh, semua Kalau ya? di luar Jawa tambang-tambang juga banyak. Ada ya kan? Sawit juga banyak. Banyak ya. Sebenarnya seberapa independensi ketika nanti dibentuk ternyata tidak cukup kuat kan sama aja. Bukannya Kementerian Lingkungan Hidup juga punya Gakum? Logikanya ya. Kita bicara logika dulu. Oke. Kalau Kementerian Kehutanan itu pembuat kebijakan yang memberikan izin. Terus kemudian pemberi izin diawasi dari satu rumah. Iya. Oke. Gimana? Kredibilitasnya kurang Kredibilitasnya ya, masih kan? dipertanyakan ya. Oke. Kan ini kamar 1, kamar 2 kan. Itu yang menjadi masalah. Oleh karena itu ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 itu diundangkan, saya betul-betul mempertahankan pasal yang saya usulkan gitu. Karena ketika itu dari Kementerian Kehutanan menghendaki supaya fungsi pengawasan, penyidikan, penyelidikan terhadap pelanggaran kerusakan kawasan itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik pegawai negeri sipil di kehutanan. Oke. Nah, waktu itu saya mengatakan saya tidak akan percaya. Akhirnya saya adu data. Saya buka berapa jumlah kasus selama sekian tahun ini yang ada di kehutanan. Yang ada singgungannya dengan masalah pelanggaran dan perusahaan kawasan hutan. Termasuk deforestasi tadi. Dari sekian banyaknya yang kasus-kasus yang ada, yang diselesaikan kehutanan itu sangat minim. Nah kalau itu kemudian kita memberikan kewenangan kepada kehutanan lagi, kan sama aja kita memberikan senjata F6 kepada preman yang melakukan pembiaran, kan begitu. Oke. Oleh karena itu harus ada unsur luar yang menjadi fungsi pengawasan. Maka itu Badan Pencegahan Perusahaan Kawasan itu juga ada referensinya. Siapa yang tepat? Nah, referensinya itu adalah kami melihat ketika saya memimpin Komisi 4 ke Brasilia, ada yang namanya IBAMA. IBAMA itu adalah suatu lembaga yang memang punya tugas fungsi untuk memberikan rekomendasi. Lahan ini boleh dikelola seperti apa, hutan ini boleh dikelola seperti apa. Nah, kalau nanti ada kerusakan, pencegahannya seperti apa, tindakan hukumnya seperti apa. Bahkan untuk kalau terjadi kebakaran, IBAMA itu yang bergerak. Itu lembaga super body. Makanya Amazon di sana itu
tetap terlindungi karena hutan lindung di Brasil itu betul-betul dilindungi. Tapi berbeda dengan Indonesia. Banyak pasal-pasal karet. Hutan boleh dikelola, bisa boleh pinjam pakai. Harusnya itu pasal itu hilang. Makanya yang kemarin kami sampaikan, kita ayo kembali untuk menyelesaikan ini di gedung ini. Kalau memang regulasi yang kita buat itu adalah dianggap tidak kuat, ya kita perbaiki lagi. Oleh karena itu, Badan Pencegahan Perusahaan Kawasan Hutan itu harus dibentuk dari unsur luar, bertanggung jawab pada presiden langsung. Merupakan lembaga yang betul-betul independen, bertanggung jawab kepada presiden. Kenapa? Kepada presiden. Karena menyelamatkan aset negara yang 51% lebih dari luas daratan kita ini. Oleh karena itu, siapa yang akan duduk? Ya tadi, saya sepakat TNI. Karena menjaga pertahanan negara ini, wilayah perbatasan kita. Kemudian boleh diambil dari kejaksaan, unsur kejaksaan. Boleh diunsur kepolisian. Tapi harus ada peran serta masyarakat. Yang punya kredibilitas, yang memang punya kapasitas, dan mereka punya integritas. Itu ukurannya di situ. Enggak sembarangan. Dan tidak boleh mereka itu, kalau Satgas itu melakukan tindakan-tindakan yang amoral, hukumannya harus lebih berat. Harus diatur di situ nanti. Nah, oleh karena itu untuk menjaga. Kalau betul-betul negara ini akan hadir untuk menyelamatkan hutan kita yang sudah seperti sekarang ini. Kemarin Bapak menyinggung soal Undang-Undang Ciptaker yang akhirnya mempermudah untuk melakukan investasi. Betul. Dan bergesernya adalah kemudahan untuk mengakses hutan. Betul. Nah, hal tersebut, tapi memang sejauh ini sebenarnya apakah persyaratan untuk membuka hutan, meminjam guna hutan, itu begitu mudah di Indonesia? Ya begini, kalau di Undang-Undang 41 pasal 6 kalau nggak salah itu, dulu kan alih fungsi lahan yang berkaitan dengan tata ruang itu harus sepersetujuan DPR. Ya. Namun karena waktu itu begitu ketatnya DPR mengawal, karena DPR memang betul-betul punya komitmen untuk menjaga melestarikan hutan tadi, dianggaplah bahwa DPR ini merupakan satu lembaga yang menghambat terhadap proses tata ruang. Padahal tata ruang itu sebetulnya bukan ada di Komisi 4. Tata ruang itu ada di Komisi 5, undang-undangnya seperti itu. Nah, ketika kami bersinggungan dengan hutan, maka kami harus betul-betul melaksanakan tugas fungsi kita untuk mengawasi. Tidak sembarangan mengalih fungsikan hutan itu untuk kepentingan lain. Karena di Undang-Undang 41 jelas juga menyebutkan bila mana ada kawasan hutan yang tidak ada tanaman tegaan, wajib ditanam. Kembali yaitu tanaman tegaan, bukan ditanam tebu, bukan ditanam padi, bukan ditanam jagung, bukan dipakai untuk tambang. Karena tadi konsekuensi perubahan sistem di mana ada perhutani tadi udah bergeser menjadi lembaga atau entitas yang komersial. Bukan itu. Oleh karena itu saya termasuk orang yang paling keras mengkritik dan tidak itu bahwa kehutanan bicara tentang masalah ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan tugasnya Pak Menteri Pertanian. Dia jangan masuk ke wilayah yang bukan, selesaikanlah tugasnya masing-masing. Yes, betul. Begitu. Oke, kita masih mau membahas soal bagaimana dengan yang terjadi. Kalau kemarin Pak Presiden bilang ketika di Sumatera kan udah ada pengusutannya dan udah jelas ada. Sudah 28 sekarang yang dicabut. Iya. Mudah-mudahan tambah lagi. Oh ya, oke. Bagaimana dengan yang di Jawa Tengah ini? Apakah ini juga akan ada pengusutan? Apa sih yang menjadi penyebab secara pastinya? Ya, kalau kita bicara masalah penegakan hukum, itu kan tidak boleh tebang pilih. Yes. Oleh karena itu, baik yang kecil maupun yang besar harus diperlakukan sama. Kalau memang ada backing yang dari itu harus tindakan tegas. Oke, berarti untuk sejauh ini yang di Jawa Tengah, sepengetahuan Bapak, perkembangannya sampai mana? Kalau sampai sekarang di Jawa Tengah belum ada. Oke. Makanya saya desak terus kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan-tindakan terhadap penegakan hukum. Oke, termasuk. Karena ini kalau tidak, terus akan berlanjut. Karena memang potensi daripada tanah daratan yang namanya hutan itu, semuanya nilai ekonominya tinggi. Atas ada kayu ditebang, itu ada nilai uangnya, ada nilai ekonominya. Kemudian digali, ya, ditanam tebu, ditanam jagung, ditanam singkong, itu nilai ekonomi.
digali lebih dalam lagi, ada cadangan boksit, ada cadangan bahan baku pupuk, ada bahan baku semen. Itu semakin dalam, semakin prospek ekonomi semakin menjanjikan. Tetapi kan kembali bahwa hutan itu fungsinya bukan untuk itu. Di Pulau Jawa filosofisnya adalah hutan itu lebih ke depan pada masalah aspek ekologi dan ekosistemnya. Bukan lagi berarti kan tadi Bapak udah menyampaikan nih kalau di Jawa Tengah pun sebenarnya ada kayak galian Di samping penertiban terhadap pembangunan. Karena pembangunan juga menjadi salah satu penyebab karena banyaknya industri-industri juga yang membangun tanpa mempertimbangkan terhadap masalah aliran-aliran drainasenya yang harus seimbang. Kalau pabrik itu skalanya itu ada di situ kawasan sekian puluh hektar, drainasenya hanya 3 meter ya tidak akan mengcover. Itu persoalan. Kemudian juga harus ada perbaikan jembatan-jembatan. Jembatan-jembatan lama itu pendek-pendek. Nah, kemudian harus ada dari Kementerian PU untuk normalisasi. Normalisasi yang sudah sudah terjadi sedimentasi tebal itu diangkati semua. Itu penyebab-penyebab itu harus diurai. Nah, kemudian di ujungnya adalah tadi penegakan hukum terhadap masalah pemanfaatan kawasan hutan yang tidak pada fungsinya. Gitu. Kompleks sekali ya ternyata dari permasalahan banjir rentetannya panjang. Berarti merusak sistem dari hutan, kemudian perencanaan tata kotanya pun juga harus dicek. Perindustriannya pun juga ikut melakukan pengecekan. Benar nggak? Sesuai nggak? Nah, kita bahas nanti di segmen ketiga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Masih di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio. Masih membahas soal berbagai permasalahan yang menjadi penyebab dari banjir yang ada di Indonesia saat ini ya kan. Kita tahu semua di media sosial juga menyampaikan hal yang sama. Hutan yang rusak menjadi awal mulanya. Apa yang harusnya kita lakukan setelah ini? Tindakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pemanfaatan kawasan menggunakan izin tanpa prosedur dan kemudian apalagi tidak punya izin, kemudian itu melanggar aturan tata ruang dan sebagainya, itu harus proses hukum. Dan proses hukum itu harus sekarang harus dimulai untuk melakukan, yaitu agar ini tidak terulang lagi maka harus dilakukan moratorium. Moratorium itu penghentian sementara tidak mengeluarkan izin dan menghentikan aktivitas kegiatan yang ada bila mana perusahaan itu tidak memenuhi prosedur. Karena di dalam pemberian izin itu kalau yang resmi, kalau yang ada izinnya itu harus memenuhi analisa dampak lingkungan, AMDAL-nya. Kajian lingkungan hidup strategis itu harus wajib. Tata ruangnya seperti apa. Atau kemudian pelepasan kawasan hutan ada atau tidak. Ini harus ada semua. Oleh karena itu kalau tidak ada maka harus seperti ditangani Satgas tadi. Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Presiden agar Satgas itu tidak hanya di Sumatera karena akibat ada banjir, dipermanenkan tadi. Dan ke depan di samping tadi itu adalah melalui ada tindakan preventif pengecekan ulang, tapi proses hukum itu harus dikedepankan. Dan kemudian setelah itu untuk skala nasional, karena ini betulnya kan ada anggaran yang cukup besar yang masih menjadi gray area, di mana dana reboisasi, di mana dana-dana yang harusnya untuk menanam kembali hutan itu harus dibentuk satu lembaganya, yaitu Lembaga Rehabilitasi Kehutanan. Berarti udah ada 2 nih ya lembaga ya? Badan Rehabilitasi Kehutanan yang tugasnya adalah melaksanakan fungsi pokoknya adalah untuk menanam kembali. Di area-area itu menggunakan alokasi anggaran dari dana reboisasi, dana reklamasi, juga dari dana-dana PNBP tadi untuk menanam kembali. Tapi itu ada fungsi dari kehutanan juga kan Pak? Kehutanan kan juga punya fungsi untuk melakukan itu kan? Ya, tentunya nanti beda lagi. Kalau kehutanan kan menggunakan postur anggaran APBN. Kalau itu nanti badan rehabilitasi menggunakan postur anggaran dari dana reboisasi tadi, dana PNBP, itu kontrolnya mudah. Karena itu akan badan ini kan ya fokus untuk merehabilitasi, menanam kembali, memperbaiki, menanam, merawat dan sebagainya. Tapi kalau itu digabungkan dana itu masuk ke kehutanan, itu bisa
dana itu bisa dipakai kemana-mana. Oke. Akhirnya nanti mohon maaf ya, dana rebus saja kan jadi bancaan pindah ke pintu satu ke pintu lain. Itu enggak pengen. Kalau itu terjadi maka tujuan negara untuk merecover tidak akan tercapai. Oke. Nah oleh karena itu juga harus dirubah mindset sekarang ini. Bahwa bisnis secara skala ekonomi harus dirubah. Yang dulu menggali tanah sekarang harus kita menjual karbon. Oke. Karbon ini menarik. Jadi dulu dari bawah sekarang kita akan menikmati nilai ekonomi dari daun-daunan yang mengeluarkan oksigen itu. Oke. Tapi regulasinya harus dibuat oleh negara, oleh DPR. Oke. Gitu. Ini Bapak akan suarakan nih di Komisi Harus 4. wajib. Kenceng lagi nih. Kencang lagi. Oke, siap. Saya akan tunggu dan pasti pemirsa Sudut Dengar Parlemen juga pasti akan menunggu. Ya. Apa sih gebrakan yang akan disampaikan dari Pak Firman Subagio di Komisi 4 untuk mengawal kembalinya hutan-hutan Indonesia ini menjadi hijau ya Ya. kan. Kita tahu Indonesia hutannya luas. Luar Walaupun lautnya kita jauh lebih luas sih daripada daratan. Ya. Tapi kita harus melakukan pengecekan Pak dengan adanya peristiwa Sumatera, kemudian peristiwa di Jawa Tengah, Kudus, Pati dan Jepara ini. Artinya kita harus melakukan pengecekan. Apakah Komisi 4 juga akan melakukan hal tersebut di masa periode ini, di masa sidang ini? Ya, karena kami kan sudah mulai rapat-rapat kemarin. Maka kemarin ketika kita rapat membahas tentang masalah alih fungsi lahan untuk perkebunan, saya sampaikan bahwa sebetulnya ini bisa diperluas, tidak hanya masalah perkebunan. Oke. Karena kalau kita bicara perkebunan itu kan sudah ada dimulai sejak zaman Belanda. Karena kalau kita bicara sawit, tahun 1848 itu mulai daun ditanam di Bogor sana, di Istana Bogor. Dan dikembangkan tahun 90-an, berkembang pesat. Dan ketika itu di era Pak Harto, lagi-lagi saya nyebut Pak Harto karena memang keberhasilannya harus kita akui gitu. Iya, oke, Mampu betul. mengendalikan itu dan tidak ada banjir. Hanya kemudian dari sawit bergeser ke tambang. Begitu tambang, di era Pak Harto HPH juga ada. Begitu bergeser ke tambang, ini mulai muncul bencana-bencana yang namanya banjir itu. Karena artinya bahwa di sektor pertambangan ini kontrolnya, pengawasannya itu oleh kehutanan itu sangat kurang, sangat lemah. Sangat minim. Karena mungkin ya tadi anggarannya tidak ada. Inilah yang saya dorong agar Kementerian Kehutanan ya itu harus lebih progresif, lebih aktif, lebih proaktif. Jangan hanya melakukan tindakan tapi pencegahan. Oke. Jadi kembali lagi tadi ke depan itu adalah kita melakukan jangan hanya tindakan hukumnya aja tapi dalam masalah banjir ada pencegahannya itu dilakukan. Jadi paralel pencegahan dilakukan moratorium, kemudian melakukan penyelidikan terhadap semua yang existing, izinnya sesuai atau tidak, proses hukumnya harus berjalan. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada junior saya di Wakil Menteri Kehutanan, karena kebetulan beliau juga anak muda dari backgroundnya memang kehutanan, dan dari dapil saya juga, saya support, saya bilang, Pak Mamen, Pak Prabowo menempatkan, Pak Presiden ya, menempatkan Anda di situ, menaruh harapan besar bahwa Anda bisa memperbaiki ini. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama dari ruangan DPR ini, kita mencari solusi, menyelesaikan untuk menatap masa depan. Oke. Sambil melihat ke belakang masa lalu itu kenapa terjadi seperti ini. Ke depan kita berbagi dari regulasinya, tindakan hukumnya, juga termasuk sumber daya manusianya. Kalau memang manusianya nggak benar ya udah, karena ada undang-undang di 18 tahun 2013 bagi pejabat yang dengan sengaja melakukan unsur pembiaran itu ada sanksi hukumnya. Itu harus diterapkan. Oke, berarti harus menjalankan amanah dengan tepat dan baik. Oke, Itu yang baik. benar. Terima kasih Pak Firman. Semoga Pak Terima Firman kasih. kita undang kembali Terima sudah kasih. menceritakan bagaimana keberhasilan penghijauan di Indonesia. Ya. Hutannya udah nggak gundul lagi, Ya. banjirnya sudah hilang, lingkungannya jadi lebih segar, Ya. karbonasinya juga lebih Ya, sukses. saya terima kasih kepada Departemen yang selalu atau senantiasa menyuarakan kebenaran. Karena ini hutan ini masalah sesuatu yang sangat penting karena memang betul-betul hutan ini adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu masalah kehutanan di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah dan kita harus bagaimana dampak-dampak
akibat kerusakan hutan ini terhadap ekonomi nasional kita. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Firman. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Ingat, Sudut Dengar Parlemen ada di Noise, ada di Spotify, juga di Radio Republik Indonesia atau RRI Pro 3. Bisa diakses kemana aja. Terima kasih, sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye!